teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Miss Alda dalam ibadah Kids Online Gracia Community Purwokerto. Apa kabar teman-teman semuanya? Miss harap dalam satu minggu ini teman-teman dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Nah teman-teman, kita masih akan terus melaksanakan ibadah online seperti biasanya karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi Miss harap dan Miss menghimbau teman-teman semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga ketika teman-teman berada di luar rumah untuk selalu menjaga jarak. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu Miss Alda mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu yang dibawakan oleh Miss Kristi? Ayo semuanya teriak yang kencang, cerita tentang apa yang dibawakan oleh Miss Kristi minggu kemarin. Ayo, misalnya mendengar, ayo. Nah, benar sekali. Minggu kemarin kita telah mendengarkan cerita dari Miss Kristi tentang Saulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan mendengarkan kelanjutan daripada minggu yang kemarin. Ini bagaimana Saulus bertemu dengan Ananias. Cerita ini akan dibawakan oleh Miss Seniman. Namun sebelum itu, Miss mau ajak kita semua untuk bernyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak dari STT Setaria, yaitu Kapasra dan Kanota. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua satu minggu ini. Sekarang kami akan memuji Tuhan, kemudian kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mau tolong kami agar apa yang kami dengar sebentar lagi dapat membuat kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini, Tuhan mau tolong kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Pas, hai. Jul, sukacita, kuy. Ada di semua, gimana kabarnya? Kakak yakin adik-adik masih dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang berjumpa dengan Kanota bersama Pasra, dan tim musik kita adalah bersama Kanofri dan Kariko. Sekarang adik-adik semua, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Aku Anak Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus.
haleluya. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kali ini bersama dengan Miss Seniman Hia. Nah, adik-adik semua pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, minggu lalu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Kristi, yaitu cerita tentang Saulus. Ya, betul sekali adik-adik semua, cerita tentang Saulus. Saulus adalah salah seorang pemimpin agama, tapi Saulus bukan penggemar Tuhan Yesus dan bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saulus tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, adik-adik semua, setelah Yesus mati, bangkit, kemudian Yesus naik ke surga, Saulus membuat misi, yaitu menangkap dan membinasakan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Wah, mengerikan juga ya adik-adik misi yang dibuat oleh Saulus. Nah, adik-adik semua, pada suatu hari Saulus dan beberapa orangnya pergi ke kota Damaskus. Tapi adik-adik tahu nggak, di tengah perjalanan menuju kota Damaskus, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam bentuk cahaya yang menyilaukan dari surga, sehingga membuat mata Saulus buta. Dan karena itu Saulus tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas di Damaskus selama 3 hari. Sementara itu adik-adik, di kota Damaskus ada seorang yang percaya yang bernama Ananias. Tuhan memanggil Ananias dalam sebuah visi. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Ananias. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Pada intinya adik-adik, Tuhan ingin memberitahukan Ananias untuk
menemui Saulus, meletakkan tangannya di atasnya dan menyembuhkannya. Adik-adik semua, kalau kita melihat kembali cerita tentang Saulus, Ananias tahu tentang cerita Saulus, bagaimana ia menangkap dan menganiaya orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, dengan cerita itu Ananias takut. Tetapi Ananias bertanya kepada Tuhan Yesus, orang ini adalah orang yang jahat, yang menangkap dan membinasakan orang-orang yang mengikut Engkau. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada Ananias? Tuhan Yesus menjelaskan kepada Ananias bahwa kamu pergi, karena orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada segala bangsa serta raja-raja dan juga kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik semua, kira-kira apa jawaban Ananias terhadap penjelasan Tuhan Yesus ya? Apakah Ananias memberitahu Tuhan bahwa visinya salah, atau Ananias pergi ke rumah Yudas di jalan lurus, atau sebaliknya Ananias pergi ke rumah Yudas di jalan bengkok? Nah, jawabannya adik-adik, Ananias mematuhi panggilan Tuhan Yesus dan pergi ke jalan lurus dan mencari Saulus di rumah Yudas, menemui dia serta meletakkan tangannya dan menyembuhkan Saulus. Adik-adik semua, sebelum Saulus bertemu Yesus di jalan menuju Damaskus, dia melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi sekarang setelah Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sangat bertekad untuk menyampaikan kabar baik. Beberapa hari setelah Saulus bertemu Yesus dan setelah dia dibutakan dan kemudian disembuhkan, Saulus mulai berkhotbah di sinagog-sinagog Yahudi. Nah, adik-adik semua, setiap orang yang mendengarkan Saulus berbicara, mereka takjub dan mereka berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan setiap orang yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah dia bermaksud datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan kepala-kepala imam? Tapi adik-adik, Saulus terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia terus bertekad dan semakin hari semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, termasuk gubernur Damaskus. Dan adik-adik tahu, gubernur Damaskus berencana untuk menangkap Saulus dan membunuhnya. Namun adik-adik, Tuhan mempunyai cara untuk menolong Saulus, yaitu lewat orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus. Orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus, mereka membantu Saulus untuk melarikan diri dari Damaskus. Nah, adik-adik semua, kira-kira adik-adik tahu nggak apa alat yang digunakan teman-teman Saulus untuk membantu dia melarikan diri dari Damaskus? Ayo, apakah lewat unta, atau lewat pesawat, atau lewat keranjang? Nah, adik-adik semua, teman-teman Saulus membantu dia melarikan diri dengan memasukkan Paulus dalam keranjang dan menurunkan dia di celah tembok kota. Nah, kemudian Saulus bisa lolos dan dia bisa melarikan diri. Setelah Saulus pergi dari Damaskus dan dia berakhir di Yerusalem, adik-adik semua, di sana Saulus mencoba untuk bergabung dengan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Tetapi orang-orang percaya yang ada di sana, mereka takut karena setahu mereka Saulus adalah orang yang membinasakan siapapun yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, salah seorang pria yang bernama Barnabas, dia mengetahui cerita tentang Saulus. Dan akhirnya Barnabas membawa Saulus untuk mengunjungi Petrus, Yakobus, dan juga para pemimpin gereja mula-mula. Kemudian Barnabas menceritakan kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Saulus di jalan
dan bagaimana Tuhan Yesus memakai Saulus. Dan dengan cerita itu, akhirnya orang-orang percaya di sana menerima Saulus dan mereka mau bergabung dengan dia. Adik-adik semua, di sana di Yerusalem, Saulus mulai berkhotbah dengan berani seperti di Damaskus. Sekali lagi sekelompok pemimpin agama marah kepadanya. Tetapi sekali lagi orang-orang percaya membantu Saulus untuk melarikan diri. Kali ini adik-adik dia melakukan perjalanan kembali ke kota asalnya di Tarsus, menunggu arahan Tuhan berikutnya baginya. Meskipun ini berbahaya untuk Saulus dan juga orang-orang percaya lainnya, tetapi mereka terus menyampaikan pesan Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Orang-orang percaya di Yudea dan di Samaria semakin hari semakin bertambah. Tuhan memberikan mereka keberanian yang mereka butuhkan untuk membagikan kebenarannya. Jadi adik-adik semua, dari cerita firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh takut untuk menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Apapun keadaan atau kesulitan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena ingat, bottom line kita hari ini, mengenal Yesus dapat membantu kita untuk menghadapi ketakutan kita. Nah, adik-adik semua, dalam ketakutan-ketakutan seperti apa ya? Misalnya, kita melakukan kesalahan atau memecahkan barang yang ada di rumah. Kita tidak boleh takut untuk mengakui kesalahan kita. Karena ketika kita berkata jujur dan menyampaikan apa yang benar, Tuhan ada bersama dengan kita. Sampai di sini cerita firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus dan menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami dari awal hingga pada saat ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk terus menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Goodbye. Nah teman-teman, kita tadi sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Seniman. Jadi teman-teman tidak boleh takut dalam menyatakan sebuah kebenaran, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dan membantu kita di dalam semua ketakutan-ketakutan kita. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.